Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di materi struktur atom. Baik, kali ini kita akan mempelajari submateri konfigurasi elektron dan bentuk orbital. Seperti apa? Mari langsung saja kita simak pembelajaran kali ini. Konfigurasi elektron berdasarkan orbital. Aturan menuliskan konfigurasi elektron itu ada aturan Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hahn. Aturan Aufbau. Elektron mempunyai kecenderungan untuk menempati subkulit dengan tingkat energi lebih rendah terlebih dahulu. Urutan pengisian elektron pada orbital dari tingkat energi yang paling rendah adalah dari 1s, kemudian 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, dan 7P. Itu adalah urutan pengisian elektron. Larangan Pauli. Larangan Pauli menyatakan bahwa di dalam satu atom tidak boleh terdapat dua elektron dengan 4 bilangan kuantum yang sama. Berdasarkan atas asas larangan Pauli itu, jumlah elektron yang menempati sebuah orbital paling banyak 2 elektron dengan arah rotasi yang berlawanan. Hal ini berarti bilangan kuantum N, L, dan M pasti sama, tetapi S berbeda. Aturan Hahn. Pada orbital yang memiliki tingkat energi sama, pengisian elektron dalam orbital dilakukan dengan spin sejajar terlebih dahulu atau setengah penuh. Contoh: O, oksigen dengan nomor atom 8, 1s2, 2s2, 2p4. Diagram orbitalnya ya. S itu jumlah orbitalnya 1, ini diisi dulu elektronnya 1, kemudian baru diisi lagi 1 dengan arah yang berbeda. 2s diisi elektron dengan arah orbital, ini mata arah panahnya ke atas, baru diisi lagi yang ke bawah. Bagaimana untuk 2p? P itu jumlah orbital ada 3. Di sini P memiliki 4 elektron. Sehingga pengisiannya diisi dengan spin sejajar terlebih dahulu ya, dipenuhi 1, 2, 3, baru yang keempat di samping sebelah sini. Seperti itu ya. Penulisan konfigurasi elektron dengan lambang gas mulia. Gas mulia itu unsurnya ini ya, He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rr. Nomor atomnya 2, 10, 18, 36, 54, dan 86. Mari kita lihat contoh di sini. Atom helium dengan nomor atom 2, berarti konfigurasinya 1s2. Nah, dia bisa disingkat dengan lambang gas mulia He ya, karena He ini nomor atomnya 2. Kemudian Be 4, konfigurasinya 1s2, 2s2 ya. Ini bisa disingkat dengan lambang gas mulia He. He itu kan sudah bernomor atom 2,
berarti menggantikan yang 1s2 ini. Kemudian sesudah menuliskan He, selanjutnya 2s2 ya, sehingga ini nomor atomnya sama, tetap 4. Ne, nomor atom 10. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, atau bisa ditulis Ne. Cl 17. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 ya. Ini elektron kalau dijumlahkan jumlahnya pasti 17 ya. Ingat, S itu jumlah elektron maksimum pengisinya 2, kalau P maksimum 6. Ini urutan pengisiannya seperti tadi ya, yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Ini bisa disingkat dengan gas mulia ya. Cl17 bisa memakai unsur yang Ne. Ne ini kan jumlahnya 10 ya, berarti ini menggantikan ini, meningkat yang ini. 1s2, 2s2, 2p6 ini diganti Ne. Kemudian selanjutnya baru dituliskan sisanya 3s2, 3p5. Ar18. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ini elektronnya ini kalau dijumlah juga pasti 18. Cr24. Penulisannya, konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. Cr24 bisa disingkat dengan gas mulia, kita bisa pakai yang terdekat yaitu Ar18 ya. Berarti ini dari 1s2 sampai 3p6 ini disingkat menggunakan Ar ya, karena Ar ini sudah nomor atom 18, jadi ini selanjutnya 4s1, 3d5. 18 ditambah 1, 19, 19 ditambah 5, 24. Jumlah atom 24. Pengecualian konfigurasi elektron dalam subkulit D dan F. Elektron dalam subkulit D dan F itu akan lebih stabil apabila subkulit D berisi elektron penuh atau setengah penuh. Untuk mencapai kestabilan, satu elektron valensi dari subkulit S berpindah ke subkulit D. Contoh, unsur Cr24. Konfigurasinya Ar4s2 3d4. 3d4 ini akan lebih stabil bila dia setengah penuh sekalian. Sehingga satu elektron dari 4s2 ini, satu elektronnya akan berpindah ke D menjadi 4s1 3d5. Ini lebih stabil dibandingkan 4s2 3d4. Contoh lain, Cu nomor atom 29. Konfigurasinya Ar4s2 3d9. Nah, 3D9 ini kurang stabil. Dia lebih stabil apabila D ini terisi penuh atau 10. Sehingga satu elektron di 4s2 ini akan berpindah ke D menjadi Ar4s1 3d10. Ini lebih stabil dibandingkan yang 4s2 3d9. Elektron valensi. Elektron valensi adalah jumlah elektron pada subkulit dengan harga N terbesar yang digunakan untuk pembentukan ikatan kimia. Dengan menuliskan konfigurasi elektron suatu unsur akan dapat ditentukan elektron valensinya. Contoh, Ca nomor atom 20. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2.
Di sini N atau kulitnya yang terbesar itu 4, angka 4 ya. Subkulit 4s ini kan mempunyai 2 elektron. Ini 2 elektron. Sehingga elektron valensi dari Ca20 adalah 2. Contoh lain, Ga nomor atom 31. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p1. Elektron valensinya kita lihat, N terbesar adalah 4. Pada kulit 4 ini kan terdapat 2 subkulit, yaitu 4s dan 4p, yang masing-masing terisi di sini yang 4s 2 elektron, di 4p 1 elektron, sehingga elektron valensi dari Ga31 yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini terbagi menjadi bilangan kuantum utama atau N, bilangan kuantum azimut L, bilangan kuantum magnetik M, dan bilangan kuantum spin atau S. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau N. Itu untuk menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital. Perhatikan tabel di sini ya. Untuk kulit K, kulit itu kan ada K, L, M, N, O, seterusnya. Nah, nilai N-nya untuk kulit K itu 1. Untuk kulit L, nilai N-nya 2. Kulit M nilai N-nya 3. Untuk kulit N nilai N-nya 4 dan seterusnya. Bilangan kuantum azimut atau L menyatakan sub tingkat energi atau subkulit yang menunjukkan bentuk orbital. Setiap subkulit mempunyai harga bilangan kuantum azimut yang berbeda-beda. Harga untuk bilangan kuantum azimut itu dikaitkan dengan harga bilangan kuantum utamanya. Harga bilangan kuantum azimut ini meliputi semua bilangan bulat dari 0 hingga n-1. Kita lihat tabelnya. Subkulit dengan harga L sama dengan 0 disebut subkulit S. Subkulit dengan harga L sama dengan 1 disebut subkulit P. Subkulit dengan harga L sama dengan 2 disebut subkulit D. Subkulit dengan harga L sama dengan 3 disebut subkulit F. Bilangan kuantum magnetik atau M menentukan arah orientasi dari orbital di dalam ruang relatif terhadap orbital lain. Harga bilangan kuantum magnetik ini bergantung pada bilangan kuantum azimut. Harga bilangan kuantum magnetik itu berkisar dari min L sampai plus L termasuk 0. Jadi harga M itu dari min L 0 hingga plus L. Bisa kita lihat pada subkulit S dengan L sama dengan 0 itu M-nya 0. Subkulit P dengan harga L1 itu M-nya dari min 1 0 plus 1. Jadi rumusnya dari min L 0 sampai plus L. Jumlah orbitalnya ini ada 1, 2, 3. Jumlah orbital 3. Atau bila dengan rumus 2L plus 1. 2 kali 1 2, 2 tambah 1 3. Pada subkulit D dengan L sama dengan 2, harga M-nya dari min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Jumlah orbitalnya ini ada 5 orbital. Ya,
subkulit F dengan L sama dengan 3, berarti M-nya dari min 3 sampai plus 3. Jumlah orbital berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dengan rumus 2L plus 1, 2 kali 3, 6, 6 tambah 1, 7. Bilangan kuantum spin atau S. Bilangan kuantum spin atau S menyatakan rotasi elektron. Arah rotasi elektron itu ada dua kemungkinan, yaitu berputar searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Oleh karena itu, ya, bilangan kuantum spin ini mempunyai dua harga, yaitu plus setengah yang dinyatakan dengan separuh tanda panah ke atas. Ini tanda panah ke atas. Dan min setengah yang dinyatakan dengan separuh tanda panah ke bawah. Ini arah panahnya ke bawah, kalau yang plus ke atas, kalau min ke bawah. Bilangan kuantum spin tidak berhubungan secara langsung dengan tiga bilangan kuantum lainnya. Orbital, daerah atau ruang di sekitar inti atom yang mempunyai peluang terbesar atau kebolehjadian untuk menemukan elektron. Ini bentuk-bentuk orbital, ada orbital S, ya, ini orbital yang paling sederhana adalah orbital S. Orbital S ini berbentuk bola simetris, ya, bentuknya seperti bola yang simetris. Semua bentuk orbital S, baik 1S, 2S, 3S, dan seterusnya, berbentuk bola, tetapi berbeda ukurannya. Semakin besar harga bilangan kuantum, semakin besar pula ukuran orbital atomnya. Orbital P. Setiap subkulit P atau dengan L sama dengan 1 terdiri atas 3 orbital yang setara. Orbital P ini mempunyai 3 harga M, yaitu min 1, 0, dan plus 1. Ketiga orbital P pada subkulit P ini dinamai dengan orbital PX, PY, dan PZ, serta terletak di sepanjang garis yang memotong sumbu X, Y, dan Z. Orbital D. Subkulit D dengan L sama dengan 2 terdiri atas 5 orbital yang tersebar di antara sumbu ruang X, Y, dan Z. Semua orbital D tersusun pada inti atom yang masing-masing orbital D dibedakan atas dxy, dxy dy kuadrat, dx kuadrat min y kuadrat, dan dz kuadrat. Contoh soal 1. Tentukan konfigurasi elektron unsur dan ion-ion berikut. A. Sc 4521, B. Br-8035. Mari kita simak penjelasannya. Konfigurasi elektron unsur Sc dengan nomor atom 21 itu kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Lalu bagaimana kalau konfigurasinya bentuknya ion? Ion Br- ini itu kan terbentuk jika unsur Br menangkap satu elektron. Dengan demikian, konfigurasi elektron unsur Br sebelum dan sesudah menangkap elektron itu kita tulis. Atom Br netral, ya, ini konfigurasinya dengan nomor atom 35, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, dan 4p5. Kemudian dia kan menangkap satu elektron, sehingga di sini masuk tambah satu elektron, menjadilah kalau konfigurasi yang Br- di sini ujungnya menjadi 4p6 begitu. Contoh soal lain, tentukan harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari unsur-unsur berikut: K19 dan Fe26.
konfigurasi elektron unsur K19 itu kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan 4s1. Elektron terakhirnya itu kan berarti di 4s1. Kita gambar orbitalnya ya, 4s1, S berarti satu orbital ya, satu kotak, elektronnya satu diisi. Nah, panahnya ke atas dulu. Jadi harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir unsur K, yaitu N-nya berarti ini angka terbesarnya 4, L-nya atau bilangan azimutnya kita lihat ini kan S, terakhirnya kan S. S itu berarti nilai L-nya 0. Kalau P tadi nilai L-nya 1, kalau D nilai L-nya 2. Karena ini S berarti nilai L-nya dimulai dari 0 ya. Kemudian M, magnetiknya ini 0 ya. S-nya arah panahnya ke atas berarti plus setengah. Yang B, konfigurasi elektron untuk unsur Fe26, Ar 4s2 3d6. Berarti elektron terakhir unsur Fe ini kan terletak pada subkulit 3d6 ya, 3d6. Kita gambar orbitalnya. D itu jumlah orbitalnya 5 ya. Kemudian kita isi elektronnya. Isinya ingat sejajar dulu. 1, 2, 3, 4, 5, baru 6-nya ini di sini menui dari kiri dulu dengan panah ke bawah. Sehingga ini untuk nilai bilangan kuantumnya berarti N-nya berapa? 3 ya. Kemudian L-nya subkulit D, azimutnya berarti L-nya 2. Kemudian M-nya ini dilihat elektron terakhir jatuh di magnetik yang nomor berapa. Terakhir kan di sini, berarti M-nya sama dengan -2. Kemudian S-nya terakhir kan ke bawah panahnya, berarti S-nya sama dengan -setengah. Demikian pembelajaran mengenai konfigurasi elektron dan bentuk orbital. Kurang lebihnya mohon maaf. Stay safe, stay healthy. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.